Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, it's me Jutan Manik. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu mental ideologi. Mental ideologi itu ada dua teman-teman. Yang pertama, itu adalah mental ideologi tulis. Yang kedua, itu adalah mental ideologi wawancara. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan mental ideologi, teman-teman juga harus tahu bahwa apa sebenarnya tujuan dari seleksi mental ideologi ini. Jadi teman-teman, tujuan dari mental ideologi ini adalah untuk mengetahui apakah calon siswa tersebut memiliki mental yang positif serta pengetahuan ideologi yang mendalam. Ideologi di sini itu pastinya ideologi Pancasila, karena ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, teman-teman harus memiliki mental yang positif dengan wawasan Nusantara yang begitu luas. Nah, teman-teman pasti penasaran contoh-contoh pertanyaan mental ideologi tertulis. Di sini saya sudah merangkum beberapa mental ideologi tulis. Jadi yang perlu teman-teman harus kuasai ketika nanti menghadapi tes mental ideologi tertulis. Teman-teman, saya akan berikan ilustrasi sedikit ya. Nah, teman-teman harus mengenal siapa diri Anda. Kenapa? Karena mereka sebenarnya itu ingin mengetahui dari mana asal-usul saudara. Karena begini, karena kalau teman-teman memiliki sejarah, kan ini teman-teman punya orang tua teman-teman memiliki orang tua juga. Nah, kita tahu bahwa Republik ini ada beberapa pergumulan ya. Misalnya seperti dulu kan ada PKI, Partai Komunis Indonesia saat itu. Nah, dia itu kan memiliki keturunan. Nah, Universitas Pertahanan ingin menyeleksi apakah Anda bagian dari keturunan dari PKI tersebut, atau Anda murni dari, maksudnya ini sama-sama manusia, tapi menurut saya apakah ideologi dari keluarga-keluarga Anda itu menganut ideologi Pancasila, atau ada dari keluarga-keluarga saudara itu menganut ideologi yang radikal seperti itu. Nah, saya tidak perlu jelaskan radikal seperti apa, tapi kita sudah tahu misalnya ISIS, HTI seperti yang sudah dilarang dan sudah dihapuskan dari negara kita ya. Nah, jadi untuk mengetahui itu teman-teman, nanti pada seleksinya itu adalah teman-teman akan menuliskan data diri teman-teman semuanya. Jadi mulai dari Anda lahir sampai Anda saat ini. Jadi misalnya teman-teman lahir di kota Solo, teman-teman harus buat di kota Solo. Pernah tinggal di Bandung, setelah dari Bandung pergi lagi ke Jogja, dari Jogja pergi ke Surabaya, dari Surabaya ke Kalimantan. Itu teman-teman harus cantumkan nanti di data diri. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi teman-teman harus mengenali diri Anda sendiri, mengenali perjalanan hidup Anda mulai dari lahir hingga sekarang. Yang kedua, data orang tua Anda. Tadi sudah saya katakan bahwa Universitas Pertahanan ingin melihat dari mana Anda berada, keluarga Anda siapa, lalu orang tuanya keluarga Anda itu siapa. Jadi teman-teman harus hafal dan Anda harus bisa menuliskan. Bahkan teman-teman harus tahu kenapa kakek nenek Anda itu meninggal. Nah, jadi bisa saja karena sakit, atau karena perang dan lain sebagainya. Itu nanti dituliskan di dalam mental ideologi tertulis. Yang kedua, data istri dan suami kalau Anda sudah menikah, tapi saya pikir belum ada yang menikah karena baru lulus SMA ya. Nah, terus tokoh agama panutan teman-teman. Nah, ini bocoran dulu. Tokoh agama yang Anda sukai itu teman-teman harus tulis. Kenapa? Karena biasanya apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat, itu yang akan mempengaruhi perilaku teman-teman. Jadi misalnya teman-teman menyukai si A, secara tidak langsung teman-teman akan cenderung melakukan atau berbicara seperti si A tadi. Jadi di sini makanya diminta siapa yang menjadi panutan Anda. Yang kedua, yang berikutnya adalah suka apa. Kamu suka apa? Misalnya suka bola, atau suka TikTok, atau suka games, dan lain sebagainya. Nah, itu kesukaan-kesukaan Anda. Jadi mental ideologi itu adalah tentang diri Anda. Jadi
nanti kamu harus jujur ya. Jadi tidak boleh berbohong juga. Karena apa? Maka dari itu mental ideologi itu dibuat seleksi tulis dan seleksi wawancara. Jadi nanti apa yang Anda tulis itu banyak banget ya. Mental ideologi itu tidak cuma satu lembar tapi banyak banget, dan pengerjaannya itu juga cukup lama, dan itu yang akan diklarifikasi atau ditanyakan kembali di mental ideologi wawancara. Jadi kalau kamu berbohong dalam mental ideologi tertulis, itu akan kelihatan pada mental ideologi wawancara. Oke? Kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan mental ideologi tertulis. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang sudah mengalami mental ideologi. Dan ini adalah banyak pertanyaan ini dari pengalaman mental ideologi gelombang pertama, Universitas Pertahanan. Jadi kamu harus catat baik-baik ya. Yang pertama, ceritakan tentang diri sendiri dan prestasi Anda. Nah, itu teman-teman harus hafal ya. Itu tadi saya kasih clue di awal ya, bagaimana diri Anda. Yang kedua, ceritakan tentang orang tua, ikut organisasi apa saja. Nah, di sini teman-teman kalau ditanya organisasi apa saja, sebenarnya ingin mengetahui Anda itu selama ini bergaul dengan siapa. Karena itu tadi saya katakan, bergaul dengan siapa itu akan mempengaruhi diri Anda. Lingkungan Anda itu mempengaruhi pola pikir dan cara bertindak Anda. Oke? Yang ketiga, ceritakan tentang sahabat dekat Anda. Nah, jadi kamu harus ceritakan. Dan kamu tulis nanti siapa nama sahabat kamu itu. Dan itu akan kamu ceritakan siapa dia dan bagaimana profilnya. Yang namanya sahabat, pasti kamu sudah tahu profilnya dan lain sebagainya. Karena itu bukan teman lagi, itu udah di atas dari teman ya, sahabat ya. Yang berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang ISIS atau HTI atau organisasi terlarang di Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman harus tuliskan nanti jawaban itu. Nah, biasakan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang ISIS dan HTI misalnya. Teman-teman harus mengkaitkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan itu. Nah, semisalnya ada undang-undang yang mengatakan bahwa negara Republik Indonesia itu menggunakan ideologi Pancasila, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman kaitkan. Jadi saya misalnya teman-teman bisa katakan setuju, bisa tidak. Itu tergantung teman-teman. Tapi teman-teman ketika menjawab saya tidak setuju pada HTI, saya tidak setuju pada ISIS, teman-teman kaitkan dengan konstitusi kita. Jadi apakah itu diatur dalam undang-undang? Jadi itu menambah wawasan Anda. Maksudnya itu menunjukkan bahwa Anda memiliki wawasan yang luas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti itu. Jadi kaitkan ya seperti itu. Berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang OPM ya? Operasi Papua Merdeka atau separatisme ya, kalau kita kenal di bahasa ininya ya, separatisme. Bagaimana dengan orang-orang yang ingin merdeka dari republik ini? Apa pendapat Anda? Nah, itu nanti ditanyakan. Jadi teman-teman harus pahami itu ya. Apa itu? Jadi pahami isu-isu yang ingin mengganti ideologi bangsa, Republik Indonesia, organisasi-organisasi terlarang itu harus Anda pelajari gitu ya. Karena ini berkaitan dengan pertahanan, jadi you have to know that. Berikutnya, apakah pembukaan Undang-Undang Dasar dan isinya bisa diganti? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang common ya. Apakah Undang-Undang Dasar itu bisa diganti? Nah, itu teman-teman harus cari tahu jawabannya. Jadi buat kalian yang nonton video ini beruntung ya, saya katakan beruntung. Jadi share ke teman-temannya biar semua tahu ya. Jadi bersaing cara sehat. Oke? Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit aneh, tapi memang ini ditanyakan ya. Jadi teman-teman harus kuasai juga ini. Misalnya seperti ini. Jika kamu membutuhkan donor darah, tapi stok darah yang tersisa dari saudara yang berbeda agama, apakah kamu menerima atau menolak? Dan berikan alasannya. Nah, jadi misalnya kamu lagi sakit, kecelakaan, ya misalnya, lalu Anda membutuhkan donor darah, tapi habis, stok darahnya habis, dan hanya ada dari darah yang berbeda agama dengan Anda. Nah, kamu mau terima atau tidak? Dan berikan alasannya. Jadi saya tidak perlu kasih jawabannya,
kamu saja nanti yang tuliskan jawabannya pada mental ideologi tertulis ya. Semoga pertanyaan ini keluar. Nah, berikutnya. Teman berbeda agama merayakan hari raya besar agamanya. Apakah kamu akan mengucapkan selamat kepada teman-teman kamu itu? Misalnya kamu agama A, teman-temanmu agama B, C, D, E, F, G. Nah, ketika yang agama C misalnya merayakan hari besarnya, apakah kamu sebagai orang Indonesia, sebagai ya orang yang berbeda agama dengan dia, mengucapkan selamat kepadanya? Nah, itu hati-hati dengan pertanyaan ini dan hati-hati dengan jawaban Anda ya. Baik. Berikutnya. Apa pendapatmu tentang LGBT? You know kan? Kalau LGBT itu apa? Nah, kamu kuasai itu. Karena begini teman-teman. Ada beberapa negara yang menerima LGBT itu bisa di negaranya. Contohnya saya katakan, let's say Taiwan. Mereka menerima LGBT di negaranya. Nah, Indonesia kan tidak menerima LGBT. Nah, misalnya, tapi ini ditanyakan kepada kamu, pendapat kamu. Apa? Bagaimana pendapatmu tentang LGBT? Apakah kamu menganggap itu hal yang biasa? Apakah itu tidak boleh? Dan berikan alasannya. Jadi ini bukan pertanyaan iya dan tidak ya, menerima atau menolak, tapi berikan alasanmu. Karena alasanmu itulah yang membuat jawaban kamu itu semakin bermakna ya. Dan orang yang membacanya itu akan mengetahui, oh ternyata kamu orangnya begini, oh ternyata kamu orangnya begitu. Oke? Berikutnya. Komunitas LGBT meminta pernikahan sesama dilegalkan. Nah, jadi kan kita tahu bahwa LGBT itu yang sesama jenis ya, dan mereka ingin dilegalkan. Nah, bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju atau tidak gitu ya? Itu jadi kamu harus pelajari itu pokoknya. Berikutnya adalah pendapat tentang perubahan ideologi. Nah, kita balik lagi ke ideologi. Bagaimana pendapat kamu tentang perubahan ideologi? Apakah kamu setuju ya ideologi Pancasila diganti? Apakah kamu setuju? Apakah kamu menolak? Nah, itu kamu berikan alasannya. Jadi sedemikian rupa kamu harus bisa memberikan argumentasimu ya. Dan kalau boleh, kaitkan dengan undang-undang dasar, kaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada Indonesia ya, yang dianut oleh Indonesia. Berikutnya adalah pendapat saudara tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, ini kan kemarin baru viral juga ya, tentang RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Jadi sebagai calon kadet Unhan, ya kamu harus pahami apa itu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, sedikit bocoran ya, sebenarnya RUU ini sudah ditolak oleh DPR. Cuman diganti dengan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi yang mau direvisi itu adalah badannya, bukan Pancasilanya, tapi Badan Ideologi Pancasila tentang tugas pokok dan fungsinya nantinya gitu. Tapi teman-teman bisa mengembangkan jawabannya semakin bagus lagi ya. Pokoknya anak Unhan harus paham tentang Pancasila ya, of course. Berikutnya adalah why, kenapa kamu memilih Unhan? Nah, itu juga penting ya teman-teman. Lalu berbicara tentang amandemen. Apakah kamu tahu sudah berapa kali Indonesia undang-undang dasar kita di amandemen? Ya, kamu tidak perlu menjelaskan siapa yang setuju dan berapa orang, tapi at least kamu tahu berapa kali dan kamu hafal ya tanggal-tanggal khusus ini, kamu harus tahu tanggalnya, tanggal pastinya dan tahun kapan ya. Oke. Itulah tadi tentang wawancara mental ideologi tertulis teman-teman. Jadi kuasai itu, saya tidak katakan bahwa hanya ini soalnya, tapi gambaran umumnya adalah seperti ini. Jadi kamu harus kuasai baik-baik tentang mental ideologi tulis. Daripada menyesal, lakukan yang terbaik, pelajari mumpung kamu masih punya waktu. Saya akan buatkan video berikutnya tentang mental ideologi wawancara karena ini sudah more than 15 minutes ya, udah lebih dari 15 menit, jadi saya akan buatkan di video berikutnya. Tonton video berikutnya ya, mental ideologi wawancara. The last I say, salam bela negara and see you in the next video. Dan jangan lupa like, share, and subscribe this channel. Bye bye.